Kiai Toha, Pekalongan, asing di bumi, terkenal di langit. Ketenaran bukanlah sesuatu yang dicari bagi seorang ulama akhirat, karena dalam hidupnya semata-mata hanya ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Hidupnya hanya untuk diwakafkan di jalan Allah, semangat dakwahnya berkobar, meskipun di mata orang lain hanya orang biasa, meskipun hanya bertitel kiai kampung, tidak seperti ulama-ulama tersohor, yang sampai-sampai mempunyai julukan yang menunjukkan kelasnya, seperti dan lainnya. Itulah yang ada di benak seorang kiai bernama Toha, kiai kampung di daerah Pekalongan, Jawa Tengah, yang ikhlas, zuhud dan tekun dalam mengajak masyarakat ke jalan Allah, lewat pengajian-pengajiannya, yang membahas akidah tauhid, fikih, tasawuf, dan lain-lain. Hal itu juga tidak lepas dari peran gurunya, seorang mursyid, Murabi Ruhina. Gurunya adalah Romo Kiai Haji Said bin Armia, Girentalan Tegal, yang kealiman dan kewaliannya sudah masyhur, khususnya daerah Tegal, Jawa Tengah. Dulu beliau menimba ilmu di pesantren Sang Kiai, lebih tepatnya, Toha Muda adalah khodim atau pendamping Sang Kiai. Hari-harinya dihabiskan untuk meladeni kebutuhan Sang Kiai, baik dalam rumah, pondok, maupun di luar. Beliau pernah minta izin kepada Sang Kiai untuk ikut ngaji kitab seperti teman-temannya, namun Sang Kiai menjawab, "Kue tak kitab mati, wes ngintil akbae, itu kitab mati, sudah ikut saya saja," jawab Sang Kiai. Sebagai santri yang taat, Toha hanya bisa sendiko dawuh atas jawabannya, dengan harapan, yang penting Kiai ridho dengan saya, karena ridho seorang guru itu hal terpenting bagi santri. Sealim apapun santri pulang, jika tidak ada keridhoan seorang guru, maka ilmu itu tidak bermanfaat. Hari, bulan, dan tahun pun berlalu, beliau sudah pulang ke daerah asalnya, menikah dan mengabdi di kampung, mulai dari mengajar alif-alifan, Quran, dan kitab-kitab, meskipun kitab yang ia baca adalah kitab Jawa Pegon, yaitu kitab yang sudah ada makna bahasa Jawa, tapi dengan tulisan Arab. Maklum, selama di pondok, ia tidak seperti teman-teman seangkatannya, yang bisa baca kitab kuning gundul atau kosongan tanpa makna. Namun beliau tidak berkecil hati, semampu ia bisa untuk mengajarkan dan mengamalkan ilmu yang ia dapat di pesantren, mulai dari kitab Risalah Awal, Risalah Sani, Aqidatul Awam, Fasolatan, Safinah, dan lain-lain. Namun, siapa sangka, Kiai Toha yang namanya tidak begitu populer di daerahnya, ternyata ketekunan dan keikhlasan hatinya dalam mengajar, membuat penasaran para malaikat di langit. Alkisah, suatu hari, ia kedatangan dua orang tamu, pun mempersilahkan masuk. Ketika Kiai Toha hendak ke belakang untuk mengambil jamuan, kedua tamu tadi menahan, agar tidak usah mengambil makanan atau minuman. "Apa Anda sedang puasa?" tanya Kiai Toha. "Tidak, tapi kami ini malaikat, kami minta izin untuk turun ke bumi menemui Anda," jawab salah satu tamu, "karena di alam malakut gempar, ada aroma wangi yang semerbak sampai ke alam malakut." Setelah ditelusuri, ternyata ini aroma wangi dari kitab yang Anda ajarkan di sini. "Oleh karena itu kami ingin sekali bertemu dengan Anda," jawab salah seorang tamu. Itulah mengapa, kita tidak bisa meremehkan seseorang, kadang dai yang terkenal di bumi, tapi tidak tenar sama sekali di langit. Sebaliknya Kiai Toha, yang tidak dikenal penduduk bumi tapi terkenal di langit. Semoga kita semua bisa mengambil ibarat dari cerita ini, dan selalu semangat menuju ridho Allah dengan apa yang kita bisa. Ibarat yang alim harus mengajar ilmunya, dan kita bodoh berarti kita harus mengaji. Semoga bermanfaat.